Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada puluhan kaum ibu mengadang pengerjaan alat berat yang sedang melakukan pembebasan lahan di Kabupaten Karo yang hendak diperuntukkan bagi pengungsi Sinabung. Warga mengklaim lahan tani yang mereka okupasi selama ini adalah pemberian nenek moyangnya. Ricuh antara sejumlah ibu dengan petugas Satpol PP di Kabupaten Karo, Sumatera Utara tak terhindarkan saat proses pembersihan lahan usaha tani di Desa Portibi, Kamis sore. Aksi memanas kala petugas menertibkan sejumlah warga yang mencoba halangi alat berat. Pemkab tak punya pilihan, sebab okupasi atau lahan yang selama ini didiami warga tanpa izin tersebut sedianya diperuntukkan bagi pengungsi Sinabung tahap 3. Sementara masyarakat Desa Portibi mengklaim tanah seluas 260 hektar tersebut merupakan warisan nenek moyangnya. Sebenarnya, kalau sudah lahan sedang sengketa, itu tidak dikuasai yang si perebut. Yang bisa menurut kami masyarakat kecil tinggal di lahan, itu adalah yang memiliki pertama lahan. Sayangnya, warga desa tak dapat menunjukkan bukti surat syah kepemilikan tanah. Guna menghindari ketegangan dan jatuhnya korban, proses pengerjaan alat berat sementara dihentikan. Pemkab Karo masih melakukan mediasi dengan warga. Tuti Alwia Lubis melaporkan dari Karo, Sumatera Utara. Ya, semoga permasalahan lahan atau tanah dari berita tadi ini bisa segera terselesaikan dan tak ada yang dirugikan satu sama lain. Karena Islam sendiri mewajibkan umatnya agar sadar mana hak atas tanahnya itu sendiri. Nah Ustaz, ini bagaimana sih Ustaz seharusnya hak atas tanah atau lahan menurut Islam dan hukum pertanahan yang sesuai dengan syariat Islam itu juga gimana Ustaz? Ya Mbak Sheila, Allah mengingatkan bahwa tanah ini adalah digunakan untuk kepentingan manusia. Maka ada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan ketiga kepentingan umum. Manakala digunakan kepentingan pribadi, maka untuk rumah tempat tinggal, demikian juga untuk keluarga. Tapi jangan dilupakan ada tanah-tanah yang memang digunakan untuk peruntukan umum. Sebagaimana ada tanah pemakaman, ada tanah untuk sarana ibadah, sarana untuk kepentingan umum yang lain dan sebagainya. Ini juga diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya orang yang memberikan tanahnya atau memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya berpahala di sisi Allah. Justru kalau dia mensia-siakan, tidak menjadikan bumi Allah, tanah Allah itu untuk kebaikan dan kemanfaatan, justru dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ardu mazro'atun. Dikatakan tanah ini adalah untuk diolah manusia. Sehingga manusia dapat memanfaatkan tanah asalkan itu memang miliknya. Kalau untuk kepentingan pribadi. Namun manakala itu menjadi kepentingan umum atau kepemilikan umum, maka layak digunakan untuk kepentingan umum. Kalau tidak ada tanah, bagaimana mungkin ada tempat-tempat yang menjadi kepemilikan umum atau untuk kepentingan umum. Misalnya ada tempat-tempat ibadah, sarana-sarana ibadah, itu berada di lokasi tanah yang notabene adalah kepemilikan umum atau sudah diwakafkan oleh pemilik pribadinya menjadi tanah yang memang difungsikan untuk sarana ibadah. Ada lahan-lahan pertanian, perkebunan, ada juga untuk yang lainnya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi mengingatkan siapa yang betul-betul menjaga tanahnya, memanfaatkan tanahnya, bahkan ia secara ikhlas memberikan tanah itu untuk kepentingan bersama, pahalanya 700 kali lipat. Pahala yang sangat besar. Karena umumnya memang orang itu tidak mau memberi tanahnya untuk kepentingan publik, kepentingan umum. Malah cenderung tanah sendiri ditambah dengan tanah orang lain. Ya kalau di lahan pertanian ada, ya awalnya tanahnya cuma sekian, tapi menjadi melebar, menjadi meluas. Ia lupa bahwa satu jengkal tanah itu kalau memang untuk kebaikan berpahala di sisi Allah. Tapi kalau ia mengambil hak orang lain, maka akan menjadi kit'ah minan nar, kata Nabi. Potongan-potongan api neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah Ustaz, tapi apakah itu bisa dikatakan pahala jariah kelak nanti gitu Ustaz? Betul Mbak Sheila, Imam Nawawi mengatakan idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqah jariyah.
Dikatakan sedekah jariyah yang amalnya terus mengalir itu diantaranya adalah sedekah atas tanah. Bahkan dahulu orang bersedekah itu tanah. Umar bin Khattab mensedekahkan tanahnya menjadi wakaf, sehingga orang kemudian dapat memanfaatkan untuk kebaikan. Ada sahabat Utsman mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sumur, atau sumurnya ia beli dan kemudian dipersilahkan siapapun memanfaatkan air tersebut karena memang menjadi kepentingan bersama. Nabi juga membeli tanah dari Bani Najjar, kemudian tanah itu beliau wakafkan untuk Masjid Nabawi. Ya, Masjid Nabawi yang megah itu asal muasalnya adalah wakaf tanah dari Nabi yang itu digunakan untuk sarana ibadah. Maka sesuai dengan hadis tadi, Imam Nawawi mengatakan bahwa tanah yang difungsikan untuk sarana ibadah, kepentingan umum, sarana pendidikan, atau sarana-sarana kebaikan, itu akan menjadi pahala jariyah. Sodako jariyah artinya adalah tanah yang disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, dan digunakan untuk semuanya, jadilah pahala jariyah yang mengalir tanpa henti, meskipun orang yang sudah memberi tanahnya sudah berada di alam kubur, tapi tidak diputus pahalanya oleh Allah. Masya Allah, ternyata pahala jariyah begitu besar ya Ustaz, walaupun kita sudah tidak ada di dunia, tapi pahalanya insya Allah terus mengalir ke kita. Aduh, jadi buat saya semakin semangat untuk bisa memberikan pahala jariyah, insya Allah bisa terlaksana ya Ustaz.